Don't stop the music rap 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 아무튼 흘러가 Materi pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menyadari bagaimana budaya memengaruhi cara orang berkomunikasi dalam situasi konflik. Yang kedua memahami bagaimana nilai-nilai budaya yang berbeda memengaruhi cara orang memandang dan mengolah konflik. Yang ketiga menyadari bagaimana keterampilan komunikasi tertentu dapat mengubah cara pandang terhadap sifat konflik dan sikap pihak-pihak yang terlibat. Konflik dan teori konflik. Konflik terjadi saat individu atau kelompok dengan kebutuhan atau tujuan yang berbeda merasa dihalangi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, ada teori konflik realistis. Manajer mengatur dan memastikan orang-orang dalam organisasi bekerja sama secara efektif, memaksimalkan hasil yang dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, ada teori identitas sosial. Konflik antar kelompok muncul dari perbedaan identitas yang memicu prasangka dan diskriminasi di mana satu kelompok lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dibanding kelompok lain. Model gaya konflik Thomas dan Kilman. Model gaya konflik didasarkan pada dua dimensi, keasertifan, perhatian pada kepentingan diri sendiri, dan kooperatif, perhatian pada kepentingan orang lain. Di sini ada gaya konflik. Yang pertama ada penghindar, yaitu menghindari konflik untuk menyelamatkan muka. Yang kedua ada kompetitif, mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga ada akomodatif, lebih fokus pada kepentingan pihak lain. Yang keempat ada kompromi, mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak sebagian. Yang terakhir yaitu ada kolaboratif, yaitu mengutamakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak sepenuhnya. Selanjutnya ada budaya, emosi, dan konflik. Satu, sistem nilai budaya, yaitu memenuhi cara emosi dialami, diekspresikan, dan dikendalikan yang berdampak pada konflik antar budaya. Yang kedua yaitu Kumar 2004 menghubungkan budaya individualis dengan emosi yang berfokus pada ego, marah, bangga, dan budaya kolektivis yang emosi yang berfokus pada orang lain seperti malu dan cemas. Emosi dan resolusi konflik. Emosi yang berfokus pada ego mendorong individu untuk mengejar tujuan, sementara emosi yang berfokus pada orang lain dalam budaya kolektivis mendorong pemulihan harmoni. Dalam negosiasi, individu dari budaya individualis mungkin menekan pihak lawan untuk membuat konsensi, sementara pihak kolektivis lebih fokus menjaga keharmonisan. Baik, selanjutnya mengelola konflik di kawasan Asia Pasifik. Di sini ada negara Malaysia yang dimana komposisi etnis yang beragam termasuk Melayu, Cina, dan India dengan nilai budaya yang berbeda. Lalu ada Muslim Melayu lebih pragmatis dibandingkan Muslim di Timur Tengah karena menjaga harmoni sosial meskipun berbeda kepentingan. Lalu ada nilai-nilai utama. Yang pertama itu mereka menjaga wajah karena penting untuk mempertahankan martabat baik dalam pandangan diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua, kepedulian terhadap orang lain. Di sini menekankan kemurahan hati, hormat, jujur, dan saling peduli, serta mengharapkan timbal balik. Lalu yang ketiga ada respect pada senioritas, karena penting dalam hierarki sosial memengaruhi interaksi dalam penyelesaian konflik. Lalu yang terakhir ada konflik diselesaikan dengan menghindari konfrontasi langsung dan mencari mediator senior. Lalu yang selanjutnya ada di negara Thailand. Di sini populasi relatif homogen dengan 85% penduduk berbicara bahasa Thailand dan berbagi budaya yang sama. Lalu yang kedua, budaya Land of Smile. Menghindari konflik terbuka, menyembunyikan emosi di balik senyuman. Lalu ada nilai karmik dari ajaran Buddha, mendorong moderasi, toleransi, dan kompromi dalam menyelesaikan konflik. Lalu ada Jayen yang artinya hati yang tenang. Konsep ini untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari kehilangan wajah. Lalu yang terakhir ada konflik jarang dianggap positif atau negatif. Biasanya dimediasi oleh pihak ketiga yang dihormati. Selanjutnya ada negara Korea.
yang dimana populasi yang sangat homogen dengan strategi penyelesaian konflik yang cenderung non-kompetitif dalam interaksi langsung. Lalu ada penyelesaian konflik lebih sering melalui otoritas atau posisi senior daripada solusi integratif. Lalu ada perbedaan dalam menangani konflik antar kelompok dalam dan kelompok luar. Dengan kelompok luar pendekatannya lebih kompetitif seperti budaya barat. Lalu yang terakhir ada pendekatan konflik melebihi situasi tatap muka dengan upaya lebih untuk menjaga harmoni. Selanjutnya ada mediasi. Yang pertama, pengaruh budaya. Pendekatan terhadap konflik di berbagai negara di Asia Pasifik menunjukkan bahwa budaya mempengaruhi persepsi dan pengelolaan konflik. Mediasi dilakukan oleh seseorang yang diakui oleh kelompok berdasarkan status sosial, pengetahuan tradisi, dan karakter pribadi. Yang kedua ada perbedaan mediasi. Dalam budaya barat, otoritas mediator lebih didasarkan pada keahlian dan pengalaman. Seringkali dalam rangka hukum, mediasi di barat lebih fokus pada masalah spesifik, sedangkan di Asia Pasifik lebih luas dan menyangkut isu-isu kelompok. Transformasi konflik. Transformasi sikap dan perilaku. Mediator mengamati dengan cermat pandangan kedua belah pihak dan mengubah konflik dengan mengarahkan sikap dan perilaku mereka menuju kerjasama. Yang kedua ada konflik transformasi, bertujuan untuk mengubah penyebab dasar konflik dengan mengidentifikasi ketidakcocokan dan menghilangkannya, serta menciptakan perubahan hubungan yang lebih mendalam. Yang ketiga ada pendekatan kolaboratif. Mediasi bisa menjadi alat transformasi, tetapi jika pihak-pihak yang terlibat bersedia memahami konflik dari perspektif masing-masing, maka transformasi jangka panjang dapat tercapai tanpa intervensi pihak ketiga. Kesimpulan, konflik merupakan hasil dari perbedaan kebutuhan dan tujuan antara individu atau kelompok yang seringkali disebabkan oleh perebutan sumber daya, perbedaan identitas sosial, dan pengaruh nilai-nilai budaya. Teori konflik, baik realistis maupun identitas sosial, menunjukkan bahwa pemahaman tentang cara orang mengidentifikasi diri dan berinteraksi dengan orang lain sangat penting dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks budaya, gaya penyelesaian konflik bervariasi, dari penghindaran sehingga kolaborasi yang dipengaruhi oleh nilai harmoni dan hubungan antar individu.